Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share YouTube TVRI Bengkulu. Dan nyalakan loncengnya ya. Baik, terima kasih pemirsa, masih di Mitra Kalbu TVRI Bengkulu dan kita masih membahas tentang tema kita untuk di segmen terakhir kali ini, yaitu mengenai hikmah dari Maulid Nabi besar Muhammad SAW. Bersama dengan narasumber kita ada Bapak Ustadz Ikhwan Nasution dan juga ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukmin dan juga An-Nabah tentunya ya. Mutiara Kalbu TVRI Bengkulu. Baik, terima kasih. Boleh silakan dijawab langsung Pak Ustadz, tentunya pertanyaan yang tadi terjedah dengan iklan. Kalau kita cinta kepada seseorang itu kita memberikan sesuatu yang kita milikilah istilahnya ya kan. Nah, kalau kita cinta kepada Nabi Muhammad ini apa yang harus kita berikan Pak Ustadz? Betul, cinta itu butuh pembuktian. Cinta itu butuh pengorbanan. Bohong ngaku cinta kalau tak ada bukti. Ya. Sama kayak Bang Fahmi dulu kan, ketika mengungkapkan cinta kepada sang istri hari ini, pasti aku cinta padamu dek. Tapi pasti istri, apa buktinya kak? Kalau kakak cinta kepadaku. Bingung dijawab. Kata Bang Fahmi, belah dadaku. Walah. Dan itu kan seperti itu. Cinta itu butuh bukti. Tak cukup aku cinta, tapi tidak ada bukti. Bohong, tidak sebut cinta kalau tak ada bukti. Begitulah cinta kepada Nabi Muhammad SAW. Cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta pada orang tua, ada bukti. Bagaimana cinta kepada Nabi, maka Nabi sendiri yang mengajarkan cara bukti cinta itu. Kata Nabi, man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa yang menghidupkan sunnahku, siapa yang mencontohku, ngikuti caraku, ngikuti perkataanku, ngikuti perbuatanku, ngikuti ketetapanku, berarti dia sudah cinta kepadaku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Siapa yang cinta kepadaku masuk surga bersamaku. Jaminan Nabi kita masuk surga. Tak tanggung-tanggung surga itu, surga kita bersama Nabi. Syaratnya cukup cinta pada Nabi. Tapi cinta itu Nabi ajarkan, buktinya ikuti sunnahku. Apapun sunnah. Karena Nabi sudah mengajarkan kita seluruh sunnah dari bangun tidur sampai akan tidur. Ini contoh Bang Fahmi, perkara sepele. Minum, Nabi kan juga minum. Bagaimana minum itu? Kalau kita ngaku cinta Nabi, ikuti cara minum Nabi. Minum ini tak ada pahala. Tak ada pahala, karena hukum minum ini mubah. Mubah itu boleh, dikerjakan boleh, tidak juga boleh. Tapi ketika kita minum, balikkan sebagaimana cara Nabi minum. Karena Nabi mengajarkan seluruhnya dari bangun tidur sampai akan tidur lagi. Dan Allah yang tadi perintahkan kita ikuti Nabi. Maka karena itu perintah Allah, ngikuti Nabi jadi ibadah. Karena itu ibadah dan Nabi contohkan, maka itulah sunnah dalam seharian kita. Minum. Nabi ajarkan minum. La yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan ada minum sambil berdiri. Oh, berarti cinta Nabi minum duduk. Yang kedua, kul biyamini, kalau makan, kalau minum dengan tangan kanan. Maka kalau ngaku cinta Nabi, tak ada lagi kita hari ini yang makan dan minum tangan kiri. Tapi pasti tangan kanan. Bohong aku cinta Nabi, tapi dia tangan kiri. Sementara Nabi suruh kita makan tangan kanan, minum tangan kanan. Yang ketiga, samillah. Ada hadis kata Nabi, baca bismillah. Maka mau makan, mau minum, diajarkan Nabi, bacalah bismillah. Sependeknya ada bismillah. Bismillahirrahmanirrahim, atau doa yang lain, Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar, atau mau yasin dulu boleh, mau baca yasin dulu. Yang penting baca bismillah awalnya. Nah, kemudian kata Nabi, jangan bernapas di tempat minum, wala yatanafasu fil fina, jangan bernapas ketika minum di tempat minum. Karena yang kita buang ini adalah CO2 dan ini racun, jangan nanti masuk situ kita minum lagi. Kemudian jangan langsung dihabiskan. Tapi dibuat dah 2 atau 3 kali minum, bernapas di luar. 3 kali. Bernapas 3 kali, minum lagi, bernapas lagi 2-3 kali. Dan itu sunnah. Bayangkan hanya urusan minum, berapa sunnah kita dapat? 5 sunnah. Kalaulah satu sunnah 10 pahala, 50 pahala yang kita dapatkan hanya dari urusan minum. Belum urusan yang lain. Kamar mandi, masuk kamar mandi tak ada pahala. Tapi ketika Nabi juga kan kamar mandi. Oh, bagaimana ngikuti Nabi, bagaimana cara Nabi kamar mandi biar dapat pahala? Oh, satu baca doa. Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Minta perlindungan kita kepada Allah, berlindung kepadamu ya Allah dari godaan setan, laki-laki maupun perempuan. Yang kedua, Nabi ajarkan kaki kiri. Maka tidak sunnah kalau masuk WC kaki kanan atau serempak 2 kaki, jangan. Maka itu kan membahayakan kalau serempak 2. Dan yang ketiga, tidak ngadap kiblat, tidak belakangi kiblat. Oh, berarti hadap utara, hadap selatan. Oh, berarti yang keempat, jongkok.
Kemudian yang kelima dengan tangan kiri, yang keenam keluar nanti dengan kaki kanan, dan yang ketujuh berdoa, ghufranaka, ampunanmu ya Allah. 7 sunnah setidak-tidaknya dari urusan kamar mandi. Yang tadinya tak ada pahala, tapi dapat 7 sunnah kali 10, 70 pahala. Itulah hikmah ketika kita mengikuti Nabi. Dan setidaknya itulah cara kita membuktikan cinta kepada Nabi. Maka bohong kalau kita cinta Nabi, tapi sunnah Nabi kita tidak ikuti. Maka bukti pertama, ayo banyak-banyak ngikuti Nabi. Kalau tak mampu bisa semua, minimal jangan ditinggalkan semua. Ma la yutraku kulluh wa la yutraku kulluh. Kalau tak mampu dikerjakan semua, jangan pula ditinggalkan semua. Kalau tak mampu semua sunnah Nabi dikerjakan, minimal ada sunnah Nabi sebagai bukti nanti. Kalau Nabi bertanya, kau cinta kepadamu? Aku cinta ya Rasul. Mana buktinya? Ini Rasul, sunnahmu ku jaga sampai mati. Yang kedua, bagaimana bukti cinta kita kepada Nabi? Dengan banyak-banyak bersolawat menyebut namanya. Man ahabba syai'an aktsar min dzikri. Siapa yang cinta kepada sesuatu, cinta kepada seseorang, maka orang itu buktinya dia akan banyak-banyak menyebut nama orang kita cinta. Sama kayak Bang Fahmi dulu waktu masih kasmaran. Pasti Bang Fahmi sering menyebut-nyebut nama doi, nama cewek kita yang kita cinta. Bahkan jangankan dalam kondisi sadar, dalam kondisi tak sadar pun, dalam kondisi tertidur, kita panggil namanya dalam tidur. Betul Bang Fahmi? Betul Gus? Betul? Betul Pak, betul Pak. Sampai tengigau-ngigau, kita mimpi-mimpi menyebut namanya. Agus, kok Agus ya? Namanya misalnya, itu contoh misalnya ya. Kita sebut namanya. Kita, ya Allah, itu dalam kondisi sadar, tak sadar, kita sebut namanya. Itulah bukti orang cinta itu akan banyak-banyak menyebut nama orang yang dicinta. Begitu juga bukti cinta kepada Nabi yang kedua, dengan banyak menyebut namanya. Caranya apa? Sholawat. Dan sholawat pun perintah Allah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 56, Allah sendiri yang perintahkan, Allah langsung. Apa kata Allah? Sesungguhnya Allah dan malaikat Allah bersalat kepada Nabi. Hai orang beriman, sholawatlah kamu kepada Nabi. Diberilah salam penghormatan kepadanya. Artinya sholawat pun perintah Allah. Bukan Nabi yang perintahkan, tapi Allah langsung perintahkan. Maka perintah Allah itu ibadah. Maka bersolawat pun jadi ibadah. Maka bukti cinta yang kedua apa itu? Dengan banyak-banyak sholawat kita kepada Nabi. Kapan sholawat? Bahkan saking penting sholawat masuk dalam rukun sholat. Ketika tahiyat akhir kita tak baca sholawat, tak sah sholat kita. Ketika khotib Jumat tidak baca sholawat, tak sah khutbah Jumatnya. Sholawat kapan kata Nabi? Man sholla alaihi hina yusbi asran wa hina yumsi asran adrakatu syafati yaumil qiyamah. Siapa baca sholawat kepadaku 10 kali pagi, 10 kali sore, paling dikit, maka dia kata Nabi dapat syafaatku. Maka orang yang dijamin Nabi dapat syafaat Nabi nanti, syafaat itu hanya pertolongan. Maka mereka yang dipastikan membaca sholawat setiap hari. Paling sedikit pagi 10 kali, sore 10 kali. Ibu sambil masak, sambil nyapu, sambil naik kendaraan, baca sholawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Satu sholawat 10 rahmat kata Nabi. Man sholla alaiya sholatan sallallahu alaihi wasallam sholatin. Siapa sekali sholawat kepadaku kata Nabi, Allah akan melimpahkan 10 rahmatnya. Bayangkan dapat syafaat, dapat rahmat dengan sholawat. Maka cinta kedua buktinya apa? Menyebut namanya dengan sholawat. Yang ketiga, bagaimana cinta kita kepada Nabi? Ayo kalau bisa ya menziarahi makamnya, mungkin dengan umroh kita, dengan haji kita. Kemudian dengan apa? Lagi bukti kita cinta kepada Nabi dengan mengikuti apa yang diperintahkan Nabi kepada kita. Bahkan bukan hanya dalam perkara wajib, dalam perkara sunnah pun begitu Bang Fah. Baik, luar biasa itu dia tentunya ya. Untuk cinta kepada Nabi Muhammad SAW ada beberapa cara tadi yang telah kita lakukan. Termasuk ke kesimpulan kita hari ini tentunya untuk mencintai Nabi Muhammad kita harus menjalankan dari sunnah-sunnah yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Semoga bermanfaat apa yang telah kita sampaikan. Terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Mukmin yang telah hadir, dan juga terima kasih untuk ibu-ibu dari Majelis Taklim An-Naba yang telah hadir tentunya, dan Pak Ustadz juga terima kasih atas tausiahnya dan juga ilmunya kita hari ini. Semoga bermanfaat. Sekali lagi saya Karim pamit. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.